Dicerita. Boleh? Jadi, kita itu berangkat dari Tambun, dari rumah itu 2:30 malam. Dia dia nggak boleh biasanya kalau cerita. Oh, makanya mereka langsung seperti ini. Oh iya iya, enggak cerita. Oh makanya ketika mengarah cerita ke situ. Sudah cukup, jangan lagi. Iya. Uminya Mariam, sini Umi. Nih, Mariam ini lagi kurang enak badan ya? Ya, Kak Irfan, waktu dari sebelum berangkat tuh dia udah demam. Oh terus, Iya, tapi semangat banget ya. iya semoga Enjoy banget. dimudahkan. Iya. Yaudah kita lihat nih Mariam tuh kesehariannya seperti apa. Kita lihat tayangan berikut. Assalamualaikum teman-teman, namaku Mariam, umurku 5 tahun, aku hafal 4 juz Al-Quran, aku dari Bekasi, aku punya saudara kembar namanya Zubair, kalau udah besar aku mau jadi bu guru. Mariam adalah salah satu santri di TPA Halaqah As-Sakinah sejak 2 tahun yang lalu. Waktu ke sini, Mariam belum bisa baca Al-Quran dan belum punya hafalan sama sekali. Harapan kami untuk Mariam dengan keikutsertaannya dalam Hafiz Indonesia, semoga bisa menjadi motivasi untuk Mariam dan juga anak-anak yang lainnya untuk terus bisa bersemangat menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Mariam itu anak yang ceria, lebih mudah untuk diarahkan, menerima nasihat. Sepeninggal abinya saya berjuang, selalu saya berdoa semoga Allah mudahkan. Saya ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuka warung sembako dan juga sepekan sekali itu saya biasa menawarkan di kajian atau suka apa, saya juga dagang pempek di tempat kajian itu. Umi dan Abi memberi nama Mariam itu karena Masya Allah semoga Mariam itu seperti Mariam ibunya Nabi Isa alaihi salam yang Masya Allah, karena Mariam itu wanita yang sangat kuat ketika diuji dengan ujian yang sangat besar. Semoga Mariam juga menjadi Mariam yang ketika diuji itu bersabar dan kuat dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah loh, luar biasa loh. Datang ke tempat ngajinya tuh dari awalnya belum bisa baca Al-Quran. Tiba-tiba tahun ini dua-duanya Iya. kembar Mariam dan Zubair jadi peserta Hafiz Indonesia. Zubair sekarang berarti di rumah Di rumah ya sama nenek. sama neneknya. Di rumah ya? Iya. Ah, yakin di rumah? Iya. Udah telepon tadi? Udah tadi pagi di rumah. Di rumah? Iya. Iya ya, coba. Tadi kayak lihat apa ya tadi tuh ya? Mana ya? Ternyata Zubairnya ada di sini. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tuh. Tadi Alhamdulillah. pagi jam 5 masih telepon di rumah, dia belum bisa Iya tidur. di rumah kan jam 5, rumah Bekasi ya. Iya. Tadi sempat pakai UFO tuh ke Pluto dulu, ke Merkurius, baru ke sini. Nah, ini pertanyaan penting nih. Iya. Sejak kapan mereka kembar? Dari 2019. Oh iya, dari 2019 sejak lahir ya. Iya, sejak Yang lahir duluan siapa? Zubair. Zubair pertama, Iya, kemudian Zubair, Mariam. Mariam. Kalau ini tuh Ini kakak ipar. Kalau ini kakak ipar. kakak ipar. Iya. Mohon maaf. Iya. Ayah mereka? Ya di 2022 ya sudah meninggal, sudah kembali Meninggal ke dunia? Allah. Iya. Dia terjatuh ke bawah jembatan. Terjatuh ke bawah jembatan. Tol Toh, Cipali. Ya. sebentar. Saat itu beliau pakai apa? Kita pakai mobil. Satu mobil jatuh. Enggak, hanya dia. Dicerita. Boleh? Jadi kita itu berangkat dari Tambun, dari rumah itu 2:30 malam. Dia nggak boleh biasanya kalau cerita. Oh, makanya mereka langsung seperti ini. Oh iya, enggak cerita. Oh, makanya ketika
mengarah cerita ke situ. Sudah cukup, jangan lagi. Iya. Boleh cerita? Kak Irfan pengen tahu. Itu kan Boleh ini, ya? ini. Izin ya, boleh ya? Kok jadi Kak Irfan jadi melahirkan anak kembar ini? Hei. Duduk. Ya duduk. Kita duduk aja. Ayo, duduk. Kita duduk. Duduk. Dengerin dulu Mariam. Zubair, Kak Irfan izin ya. Kak Irfan mau tahu ceritanya boleh? Boleh ya? Jadi ketika mereka usia berapa saat itu? Usia 2 tahun, 2 tahun. Jadi perjalanan pulang kampung Pulang ke Kebumen kampung, pakai iya, mobil. pakai mobil. Dan ketika masuk di Cipali tadi, suami bilang, Dek ini mas sudah lihat map, ini merah. Kalau kita mau berhenti di rest area, sholat subuh kita nanti khawatirnya kesiangan. Nah di sini kita boleh berhenti. Dan emang di sana itu boleh berhenti, ada garis-garis putih ya. Terus ada mobil juga yang berhenti di sana. Kita sholat subuh di sini ya. Mas juga masih punya wudhu katanya. Ya udah berhenti di sana, sholat subuh. Setelah sholat subuh. Sholat subuh sebentar sayang. Setelah Sholat sholat subuhnya subuh. turun dari mobil Turun semuanya. dari mobil, enggak suami dulu. Saya kan ngomong ini, Maaf, ngomong maaf. anak-anak. Ini almarhum. Iya. Oke. Terus akhirnya Saya ngomong anak-anak, terus setelah dia sholat, nah sekarang gantian kalian yang sholat. Nah mas mau izin mau pipis dulu ya dek. Gitu. Nah tiba-tiba udah sekitar 20 menit, kok lama banget belum Kok nggak balik-balik. kembali? Belum balik-balik. Waktu itu dia izin mau pipis itu jam 5 kurang 10 dan saya temukan dia ketemu itu dia sudah di bawah jembatan, dia udah terlentang itu jam 5.44. ketika sudah matahari cukup. Saya kan berusaha nyari-nyari dulu Astagfirullahaladzim. di sekitar sana, nenek juga nyari-nyari tuh nggak ada. Astagfirullahaladzim. Saya cari di belakang mobil yang di sekitar sana, terus nggak ada. Nah akhirnya kata saya mungkin suami saya di sana di pinggir tol, jangan-jangan dia kepleset gitu. Tapi sebelum saya ke sana saya pegangan sama pinggir tol itu, dan ketika saya itu saya lihat ke bawah, dia udah terlentang, dia pakai kaos putih sama jaket waktu itu. Astagfirullahaladzim. Dan saya ketika itu saya juga yakin ini udah takdir Allah, karena Saat beliau itu juga ya. langsung ikhlas. Ya, karena suami itu selalu mengingatkan saya tentang tentang takdir gitu. Tapi sebenarnya saya itu kalau malam hari itu saya nggak bisa tidur. Yalah. Karena saya pas ketika saya mau memejamkan mata, itu rasanya saya kayak jatuh dari jembatan gitu. Karena posisi pas itu saya turun ke bawah jembatan Langsung juga. nyusul. Ya sebelum kan pertolongan belum datang. Ya. Saya langsung ke bawah jembatan, saya cari suami saya ke bawah, tapi ada bapak-bapak Kak Irfan yang bantuin. Jadi waktu itu saya kan dihalangin untuk turun ke bawah sama bapak-bapak yang banyak di sana, tapi ketika saya lihat suami saya masih gerak dan Masih gerak sebelumnya. ya ada geraknya. Ada geraknya, dia berusaha untuk bangun. Terus bapak-bapak di atas juga teriak, "Bapak jangan gerak, tetap di tempat Bapak, jangan bergerak." Terus saya, karena dia bergerak, akhirnya dia benar-benar udah di bibir kali. Jadi tangannya sama sebagian kakinya itu udah di atas kali. Dan melihat seperti itu, saya khawatir dia hanyut. Jadi ketika bapak-bapak agak lengah yang di sekitar sana, saya langsung lari sekencang-kencangnya. Terus saya turun ke bawah jembatan. Nah itu ada bapak-bapak yang nyusul saya 1 orang ke bawah. Terus dia selalu teriak, "Ibu pelan-pelan, ibu pelan-pelan, ibu pelan-pelan." Sampai di bawah jembatan itu saya lihat, ya Allah, suamiku udah gak ada. Saya dalam hati saya, ya Dan akhirnya semuanya udah sekarang milik Allah. mengurus si kembar ini. Iya, alhamdulillah. Anak yang ditunggu Iya, berapa tahun pernikahan? 15 tahun pernikahan. 15 tahun pernikahan. Iya, Diberikan si kembar. iya. Si kembar 2 tahun. 2 tahun. Allah mengambil. Iya. Ya saya harus selalu bersyukur karena alhamdulillah diberikan 2 ini. Jadi saya bisa fokus dengan Zubair dan Mariam. Peluk Umi.
tangan. Kalau tidur pun biasanya tuh satu di kiri, satu di kanan, semuanya minta tangan. Iya, makanya kemarin pas Zubair pulang, saya sebenarnya agak berat juga ya. Pas malam, kan malamnya masih di hotel ya. Saya di malam-malam itu, ya Allah Zubair. Tapi saya yaudah yang terbaik ini. Berjuang terus Iya. ya. Salah satu rukun iman adalah percaya takdir, qada dan qadar. Keikhlasan pun dinilai ketika musibah itu datang. Apakah langsung ikhlas? Atau ada penyesalan atau menyalahkan? Dari ceritanya Umi, Zubair dan juga Maryam, ikhlas seketika, tahu ini adalah takdir. Berat, berat. Secara manusiawi itu sangat berat. Mungkin tidak semua manusia bisa kuat menghadapi ini semuanya. Beliau tadi cerita dengan gamblangnya. Detik per detik momen itu mungkin masih terbayang jelas. Bayangan almarhum suami tercinta mungkin sudah sangat terlihat sampai sekarang. Posisinya, ekspresinya, mungkin kesakitannya dan lain-lain. Dan insya Allah nanti berkumpul lagi ya di akhirat ya. Di surganya Allah bersama dengan anak-anak penghafal Quran ini. Terima kasih Umi sudah bercerita, membuat kita menghargai apapun kondisi yang sedang terjadi pada kita. Yakin apapun yang terjadi itu adalah takdir terbaik untuk kita. Iya. Ibu boleh kalau mau peluk itunya boleh. Kita kembali sesaat lagi tetap di Hafiz Indonesia 2026 Cinta Al-Quran.